jika seandainya ada ustadz-ustadz salafi yang masih merokok, tetapi mereka mungkin masih mengharamkan rokok. Tetapi mereka belum berlepas diri, belum bisa berlepas diri secara sepenuhnya 100% dari rokok yang mereka hisap. Jadi berbeda kasusnya, teman-teman. Ketika ada orang yang masih meyakini hukum rokok itu haram, tetapi belum bisa melepaskan dirinya secara sempurna, merokok secara sembunyi-sembunyi, tidak ada orang yang tahu, tidak terekam kamera. Berbeda kasus dengan orang yang menampakkan kemaksiatan secara terang-terangan, yang merokok di pengajian, yang terekam kamera, sengaja pamer rokok. Ini berbeda kasusnya. Dan juga lebih berbahaya kasus antum, Ustadz. Antum yang menghalalkan rokok, ini berbeda kasus. Hanya mungkin satu-satunya di Indonesia, mungkin dunia, Ustadz Salafi yang menghalalkan rokok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang-kadang miris sekali ya YouTuber-YouTuber Wahabi yang masih sebenarnya perlu bimbingan dan perlu banyak belajar, tetapi mereka berkomentar tentang para ulama. Salah satunya YouTuber yang akan saya reaksi pada video kali ini, di mana dia mengatakan bahwa kesalahan Ustadz Riyad Bajri yang mengatakan bahwa rokok dalam keyakinannya itu adalah halal, itu dikatakan lebih berbahaya dan lebih buruk ketimbang kalau ada seorang Ustadz Salafi yang meyakini keharaman rokok, tetapi dia masih merokok diam-diam. Hanya saja dia menyampaikan bahwa hukum rokok itu adalah haram, hukum udud adalah haram, tetapi dia sendiri belum bisa berlepas diri dari rokok. Dan dia mengatakan kondisi Ustadz Salafi yang meyakini itu haram tetapi masih melakukannya itu lebih baik daripada Ustadz Bajri yang meyakini bahwa rokok itu halal padahal itu adalah haram. Nah, apakah pernyataan YouTuber ini adalah benar? Tentu saja kalau kita mengkaji pernyataan YouTuber ini terlalu banyak salahnya dan bahkan menyesatkan umat. Nah, kenapa saya mengatakan terlalu banyak salahnya? Yang pertama, materi yang sedang dibahas dalam hal ini adalah rokok, itu bukan perkara yang secara qot'i dan secara ijma' diharamkan di dalam agama. Masalah rokok ini kan masalah khilafiyah, ya. Mau Anda mengatakan bahwa itu adalah haram, itu adalah bagi sekelompok ulama. Ini adalah perkara khilafiyah dari dulu. Ada yang mengatakan mubah, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram secara mutlak, ada yang mengatakan haram kepada syarat-syarat tertentu. Inilah pendapat di dalam Islam mengenai rokok itu. Nah, sehingga ketika ada ulama mengatakan rokok itu haram, maka berlaku haram bagi dia yang meyakini bahwa rokok itu haram. Ketika ada ulama yang mengatakan makruh, maka berlaku hukum makruh bagi ulama tersebut dan orang-orang yang mengikutinya. Ketika ada ulama yang mengatakan itu mubah, maka berlaku mubah bagi ulama itu dan orang-orang yang mengikutinya, disertai dengan dalil-dalil yang mereka bawakan. Ustadz Riyad Bajri setelah dia mengkaji hukum udud dari sekian banyak ikhtilaf para ulama, dia lebih memilih bahwa itu boleh-boleh saja. Maka sebenarnya di sini harus kita hargai. Nah, nanti bagaimana pertanggungjawabannya di hadapan Allah? Ya tentu dia akan mempertanggungjawabkan kenapa dia mengatakan udud ini halal atau boleh. Dia akan bertanggung jawab beserta para ulama yang sekelompok dengan Ustadz Riyad Bajri ini tentang hukum rokok. Begitu. Itu adalah nanti dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana menghukumi hamba-hamba Allah yang ikhtilat di dalam perkara rokok ini. Begitu. Nah, jadi tidak bisa dihukumi bahwa Ustadz Riyad Bajri ini menghalalkan yang haram karena ini adalah perkara khilafiyah. Seseorang itu dikatakan menghalalkan yang haram atau mungkin mengharamkan yang halal apabila perkara-perkara itu memang secara qot'i dan secara ijma' ulama itu diharamkan di dalam agama. Seperti berjudi, berzina, minuman keras. Ini secara qot'i dan secara ijma' memang haram. Tidak ada satupun ulama yang mengatakan itu halal. Nah, kalau ada datang ulama mengatakan halal, barulah kita katakan bahwa dia ini adalah seburuk-buruk orang. Dan bahkan pendapatnya itu menyebabkan dia bisa keluar dari Islam.
karena dia telah merubah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua, dia mengatakan bahwa orang seorang ustadz salafi yang masih belum bisa berlepas diri dari rokok, lalu kemudian dia tetap ngudut, tetapi dia sampaikan di dalam ceramahnya bahwa itu hukumnya haram, mengatakan ini lebih baik daripada orang yang mengatakan itu mubah dan merokok secara terang-terangan. Ini adalah kesalahan fatal, saudaraku. Jadi kalau ada seorang ulama yang sudah yakin di dalam dirinya bahwa rokok itu haram, tetapi dia masih merokok, yang pertama dia tidak pantas lagi disebut sebagai seorang ulama. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah adalah para ulama. Bagaimana mungkin dia meyakini bahwa rokok itu haram tetapi dia masih merokok secara sembunyi-sembunyi? Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun." Murka Allah kepada orang-orang yang hanya berkata tetapi dia tidak melaksanakan apa yang dikatakannya. Coba dipikirkan itu sebelum berfatwa yang aneh-aneh ya. Anda ini YouTuber nggak jelas gitu ilmunya. Bagaimana bisa mengeluarkan kata-kata semacam itu? Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.